Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ketemu lagi sama Pak Hardi di pelajaran IPS. Oke, pelajaran IPS kali ini kita membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ya, kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya banyak kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, yang Pak Hardi mau bagikan sekarang ini adalah terkait dengan kerajaan-kerajaan Islam yang paling berpengaruh di Indonesia. Itu. Nah, sebelum masuk ke sini, kita lihat dulu yuk sejarahnya gimana, ya. Jadi, sejarahnya itu sebenarnya Islam itu masuk ke Nusantara, ya, atau Indonesia sekarang namanya, itu pada abad sekitar 7 sampai dengan 8 Masehi. Ya, ini awal mula masuk Islam ya. Nah, setelah masuk Islam ini berkembang dan berkembang, akhirnya jadilah beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, itu berkembangnya itu kerajaan-kerajaan ini ada di sekitar 13 Masehi. Ya, nih sekitar ini. Itu teman-teman. Nah, ini adalah beberapa ya 5 kerajaan yang paling berpengaruh di Indonesia. Itu. Nah, yang pertama ini ada kerajaan Samudra Pasai. Kelihatan nggak ya? Pak Hardi zoom dulu deh. Ya, ini yang pertama. Ini yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Ya, kerajaan Samudra Pasai itu berdiri di tahun 1267 sampai dengan 1517 Masehi. Oh, ini udah tua banget nih ya. Sekarang udah tahun 2021 Masehi. Ya, ini udah berapa abad gitu. Ya. Nah, kerajaan Samudra Pasai sendiri itu didirikan oleh namanya Marasilu. Nah, ini disebut juga Sultan Malik As-Saleh ya. Sultan Malik As-Saleh ini adalah pendiri dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai sendiri itu berlokasi di Lok Sumawe, Aceh. Ya, di Lok Sumawe, Aceh. Aceh itu berarti ada di ujung Sumatera ya, gitu. Nah, ini raja yang paling terkenal ya, raja yang paling terkenal di Samudra Pasai adalah ini. Ini Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Ya. Ini adalah kerajaan Samudra Pasai. Ya. Oke, yang kedua adalah Kerajaan Demak. Ya, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu berdiri di tahun 1478 sampai dengan 1561 Masehi. Nah, pendirinya adalah Raden Patah. Ya. Raden Patah, dan itu berlokasikan ada di Demak, Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya teman-teman ke Jawa Tengah, misalnya ke Demak, itu ada tuh peninggalan-peninggalan kerajaan Demak itu. Nah, sultan yang paling terkenalnya itu adalah Sultan Trenggono. Itu teman-teman ya. Oke, yang ketiga itu adalah kerajaan Aceh. Nah, ya, berbeda dengan kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh itu sendiri berlokasinya ada di Banda Aceh. Ya, berdiri di tahun 1496 sampai dengan 1903 Masehi. Nah, pendirinya adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Itu. Nah, raja yang paling terkenal adalah Sultan Iskandar Muda. Itu. Nah, yang keempat ini ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini berdiri di tahun 1526 sampai dengan 1813 Masehi. Nah, pendirinya adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, waktu itu kita sudah belajar ya Wali Songo. Nah, beliau ini Sunan Gunung Jati adalah salah satu Wali Songo terkenal ya yang ada di Indonesia ya. Nah, berlokasikan itu ada di Banten, Sultan, dan raja yang paling terkenal adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, dua nama raja ini
Kalau sekarang sudah menjadi nama yang paling terkenal, ya, nama universitas juga nih, Syarif Hidayatullah, ya, UIN Syarif Hidayatullah, dan Sultan Ageng Tirtayasa ini juga ada universitasnya gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa siapa tahu itu bisa masuk ke dua universitas ini gitu ya. Oke, yang terakhir ada Kerajaan Mataram nih. Aduh, maaf ya, Pak dicoret-coret nih, salah tadi. Oke, yang terakhir itu ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram itu berdiri di tahun 1586 sampai dengan 1755 Masehi. Nah, yang paling terkenal itu adalah raja yang paling terkenal ya, adalah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Ya. Nah, berletaknya di mana? Berletaknya ada di Kota Gede, Yogyakarta. Siapa yang pernah ke Yogyakarta? Nah, ini kalau misal ke Yogyakarta bisa nih main-main ke peninggalan-peninggalan Kerajaan Mataram. Itu Kerajaan Mataram Islam ya. Terus yang paling terkenal itu di situ adalah Raja Sultan Agung. Ya. Nah, jadi ini adalah beberapa lima kerajaan yang terkenal di Indonesia, yang paling berpengaruh juga di Indonesia gitu. Nah, jadi teman-teman ya, 5 kerajaan ini nanti bisa menambah wawasan teman-teman semua. Tapi mungkin teman-teman bisa mencari lagi, bisa mencari referensi-referensi lagi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Searching-searching Google gitu ya, terkait dengan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Masih banyak kok kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia gitu. Biar nambah lagi pembendaharaan ilmu sejarah IPS teman-teman nih ya. Mungkin itu aja dari Pak Hardi. Terima kasih teman-teman sudah mau menyempatkan, sudah mau menonton video ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.